Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nisa Alul Wakidya SPD, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 157 Kabupaten Kudus. Saat ini saya menjabat sebagai ahli pertama guru kelas unit kerja SD Satunggamong. Berikut ini hasil laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar peran dan kedudukan PNS dalam NKRI dengan judul Optimalisasi Media Pembelajaran Interaktif sebagai penunjang pembelajaran tatap muka terbatas PTMT mata pelajaran IPA serta didik kelas 5 SD Satunggamong Kalimantan Kabupaten Kudus. Adapun kegiatan yang saya lakukan, yang pertama yaitu membuat silabus dan RPP inovatif. Dengan tahapan pertama, saya mencari referensi cara membuat silabus dan RPP inovatif secara efektif dan efisien, serta dengan cermat dan disiplin. Tahapan yang kedua, saya membuat silabus dan RPP inovatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penuh tanggung jawab. Tahapan ketiga, saya melakukan konsultasi dengan mentor mengenai silabus dan RPP yang dibuat dengan sopan santun, menggunakan bahasa Indonesia yang benar, dan mengedepankan musyawarah. Tahapan keempat, saya merevisi silabus dan RPP inovatif dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras. Dan kelima, saya meminta pengesahan silabus dan RPP kepada kepala sekolah dengan sikap sopan santun, menggunakan bahasa Indonesia yang benar, dan mengedepankan sikap musyawarah. Kegiatan 2, membuat media video animasi PowerPoint pembelajaran IPA. Pada kegiatan 2 ini, saya mengganti urutan tahapannya. Dengan tahapan pertama, mempelajari langkah-langkah membuat video animasi pembelajaran PowerPoint di YouTube dengan cermat dan disiplin serta kerja keras. Tahapan yang kedua, saya mengumpulkan materi ekosistem yang akan dibuat video pembelajaran animasi IPA secara efektif dan efisien, bersungguh-sungguh, dan tidak bergantung pada orang lain. Tahapan yang ketiga, saya membuat video pembelajaran animasi PowerPoint materi ekosistem dengan penuh tanggung jawab dan berinovasi. Berikut ini akan saya tampilkan hasil dari pembuatan video pembelajaran animasi PowerPoint materi ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkabar anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Tahapan keempat, yaitu saya melakukan konsultasi media yang dibuat kepada mentor dengan sopan santun, menggunakan bahasa Indonesia yang benar, dan mengedepankan musyawarah. Tahapan yang kelima, saya berkoordinasi dengan rekan sejawat tentang video pembelajaran animasi PowerPoint materi ekosistem dengan sopan santun dan mengedepankan sikap musyawarah. Kegiatan 3, membuat game edukatif dengan aplikasi Kahoot. Pada kegiatan ini saya mengubah urutan tahapannya. Dengan tahapan 1, saya mempelajari cara membuat game edukatif aplikasi Kahoot dengan tanggung jawab dan berdasarkan informasi yang benar. Pada tahapan yang kedua ini, saya menggabungkan 2 tahapan menjadi 1 tahapan.
yaitu saya membuat akun game edukatif aplikasi Kahoot dengan tidak menyalahgunakan informasi internet dan secara mandiri. Serta saya berinovasi dan penuh tanggung jawab membuat game edukatif dengan aplikasi Kahoot. Tahapan yang ketiga, saya melakukan konsultasi game edukatif dengan aplikasi Kahoot kepada mentor dengan sikap sopan santun, menggunakan bahasa Indonesia yang benar, dan mengedepankan sikap musyawarah. Tahapan yang keempat, saya berkoordinasi dengan rekan sejawat tentang game edukatif Kahoot materi ekosistem dengan sopan santun dan mengedepankan sikap musyawarah. Kegiatan 4, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media video animasi Powtoon dan game edukatif Kahoot. Dengan tahapan yang pertama, saya menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sebelum memulai kegiatan pembelajaran dengan penuh tanggung jawab, peduli, dan disiplin. Tahapan yang kedua, saya melakukan pretest sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dengan menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas dan secara adil tanpa membeda-bedakan peserta didik. Pada tahapan yang ketiga ini, saya menggabungkan dua tahapan menjadi satu tahapan sekaligus, yaitu saya melaksanakan pembelajaran video animasi Powtoon dan game edukatif Kahoot dengan tidak membedakan latar belakang peserta didik dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, berorientasi pada mutu, memberi materi dengan penjelasan yang jelas, serta adil. Tahapan keempat, saya menganalisis hasil dari game yang dimainkan peserta didik secara adil dan bertanggung jawab. Tahapan yang kelima, saya memberikan penghargaan atau hadiah kepada peserta didik yang memperoleh nilai tertinggi secara mandiri dan adil. Tahapan yang keenam, saya melaporkan hasil game edukatif Kahoot yang dimainkan peserta didik kepada mentor dengan sopan santun dan jelas. Kegiatan 5, melaksanakan evaluasi kegiatan dengan Google Form. Dengan tahapan yang pertama, saya membuat kisi-kisi evaluasi dengan transparan, jelas, dan cermat. Tahapan yang kedua, saya membuat soal evaluasi dengan cermat, menjaga kerahasiaan, penuh semangat, dan pantang menyerah. Tahapan yang ketiga, saya membuat kunci jawaban dan pedoman penskoran secara efektif dan efisien dan jelas. Tahapan yang keempat, saya melaksanakan evaluasi dengan menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, adil, dan tanpa membeda-bedakan peserta didik. Tahapan yang kelima, saya mengoreksi hasil evaluasi dengan adil, tidak diskriminatif, jujur, dan tanggung jawab. Tahapan yang keenam, saya melaporkan hasil evaluasi kepada mentor dengan sopan santun dan jujur. Pembelajaran animasi Powtoon sangat berguna bagi guru karena jangkauannya yang sangat luas bisa dimasukkan ke dalam tayangan. Game Kahoot sangat menarik bagi siswa karena mempermudah dalam pembelajaran dan lebih menarik. Setelah saya belajar menggunakan video animasi Powtoon dan game Kahoot, saya lebih bersemangat dan lebih memahami pelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.